Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Pagi hari setelah gue dan tim selesai mendaki Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik, kita berencana melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke Gunung Bismo 2365 mdpl via Sikunang di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan yang ikut kali ini masih sama nih, sama yang kemarin ke Sumbing via Butuh, yaitu ada Rio, Bang Ruri, Levi, Faisal, Bavara, Putri, Aida, dan Anggi. Perjalanan kita mulai ketika kita melaju dari basecamp Butuh menggunakan motor dan mengarah ke Wonosobo yang jalurnya sebenarnya mirip kayak ke basecamp Prau via Patak Banteng. Tetapi kita memotong jalan ke arah Curug Sikarim dengan jalanan yang tanjakannya lebih terjal men. Alhasil motor kita pun sempat kewalahan menanjak di tanjakannya. Untungnya ada warlock yang membantu kita sampai titik aman men. Dan untuk kalian yang ingin kesini dengan transportasi umum, kalian bisa nih naik bus dari terminal-terminal di kota kalian dan ambil tujuannya ke Terminal Mendolo Wonosobo dan lanjut naik bus kecil jurusan Dieng. Dari Dieng nanti kalian naik ojek ke basecamp Sikunangnya. Pokoknya rutenya mirip kayak ke basecamp Patak Banteng Gunung Prau. Bedanya ini naik busnya sampai Dieng men. Dan akhirnya kita semua sampai di basecamp Bismo via Sikunang. Di basecamp gue harus persemaksian dulu dan fasilitas di basecampnya cukup lengkap men. Ada parkiran yang luas, ruang untuk istirahat, ada toilet juga. Tapi kita mesti jalan dulu nih kurang lebih 15 meter dari basecamp. Dan setelah urus simaksi, gue dan Rio berinisiatif nih mencari warung untuk beli perbekalan air. Ini buat di track. Kan snack masih ada. Buat di track, lu lihat dulu apaan. Food anjir. Dan setelahnya gue kembali ke basecamp untuk prepare dan meninggalkan barang yang sekiranya gak diperlukan untuk dibawa. Dikarenakan kita mau tektok aja nih. Dan rencananya kita juga akan naik ojek sampai ke pos 2. Setelah semua ready, kita pun bergantian naik ojek nih. Tadi siapa yang gak mau? Setelah semua naik ojek, baru nih gue naik ojek yang mengantar gue sampai langsung ke pos 2. Wah lumayan kebantu banget sih, dikarenakan kita semua ngejar waktu dan malam nanti harus sampai lagi nih ke stasiun Lempuyangan untuk naik ke Bengawan pulang ke Jakarta. Ojek pun maju dengan kecepatan sedang, melintasi pemukiman warga, dan setelahnya treknya berubah nih menjadi trek tanah jalur pendakian gitu. Mana tanahnya basah dan belok men, karena habis hujan. Motor yang sudah dimodifikasi oleh trail ini melibas tanah dan tanjakan yang lumayan miring. Gak jarang motor sampai jumping-jumping men, alias ban depan motornya ngangkat-ngangkat gitu. Sumpah, gak kalah ekstrim sama ojek Sumbing via Butuh kemarin. Untuk vegetasinya sendiri di trek selama naik ojek, yaitu ladang warga yang ditumbuhi berbagai macam sayuran. Dan terkadang ada beberapa pepohonan tinggi juga sih di pinggir trek. Untuk Gunung Bismo ini sendiri terdapat 5 jalur pendakian men, yaitu jalur Silandak, jalur Maron, jalur Pulau Sari, jalur Daerah Dhuwur, dan yang sedang kita daki ini nih, yaitu via Sikunang. Dan untuk jalur teramai yaitu via Silandak dan Sikunang ini. Gunung Bismo ini sendiri cukup unik men. Dikarenakan jalur di puncaknya seperti melingkar, letter U gitu men, dengan trek yang tipis. Mirip kayak punggungan naga gitu. Pokoknya mirip kayak waktu gua ke puncak Mega via Gunung Sanggar kemarin. Dan di puncak nanti kita bisa melihat Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing yang megah. Ya semoga aja nanti kita bisa melihat keindahan itu semua ya dari puncak Bismo. Untuk jalur Sikunang ini sendiri kalau kata penjaga basecampnya adalah jalur dengan jalur tercepat untuk mencapai ke puncaknya. Apalagi ini kita naik ojek. Dan setelah turun ojek nanti katanya kita hanya perlu mendaki kurang lebih setengah jam aja. Menarik sih. Apalagi kaki gua dan tim masih lumayan pegel ini habis nanjak ke Sumbing kemarin. Dan naik ojek ini salah satu alternatif nih buat kalian yang ngejar waktu kayak kita. Tapi dibalik itu semua, ojeknya termasuk ekstrim men. Beberapa kali mesin ojek mati dikarenakan overheat alias kepanasan karena digeber pol nih sama abangnya. Tapi alhamdulillahnya motornya hidup kembali men. Sumpah pendakian 2 gunung Jawa Tengah kali ini temanya naik ojek ekstrim men. Gokil. Dan akhirnya aku sampai juga nih di pos 2. Terlihat teman-teman yang duluan sampai masih setia menunggu.
Di pos 2 ini sendiri cuma ada papan petunjuk, gapura selamat datang, dan juga di depan gapura ada percabangan antara jalur motor dan jalur pendakian. Kita pun sempetin berdoa sejenak dan setelahnya kita mulai berjalan nih. Trek awal kita masih dikasih bonus, tapi nggak lama trek berubah menjadi tangga gitu men, dengan kontur tanah dan vegetasinya seperti alang-alang gitu, dan terkadang ada pohon juga. Untuk kemiringan masih enak lah buat didaki, tapi karena kaki kita masih pegel-pegel, jadi ya lumayan dah ini rasanya. Jalur Sikunang ini sendiri kita akan melewati 3 pos men, dan dikarenakan pos 1 dan pos 2 sudah kita lalui dengan ojek, jadi kita langsung melangkah menuju pos 3. Dan di jalur Sikunang ini nanti kita berencana akan melewati 3 puncak, yaitu puncak Tugel, puncak Nemu-Nemu, dan puncak Indraprasta. Di antara pos 2 dan pos 3 kita menjumpai warung legendaris nih, yaitu warung Mbah Koplak, yang menjual makanan dan minuman, dan harganya juga masih terjangkau banget men. Dan setelah dari warung Mbah Koplak kita lanjut menuju pos 3. Jalur menuju pos 3 jalurnya lebih miring men, dengan vegetasi yang mulai terbuka. Dan gak lama akhirnya kita sampai nih di pos 3. Di pos 3 cuma ada papan petunjuk aja men. Dan kita pun melanjutkan perjalanan kembali. Jalur setelah pos 3 masih jalur tanah tapi sudah nggak berbentuk tangga men, dengan kemiringan yang bervariatif. Kadang miring banget, kadang agak landai, dan dengan vegetasi yang sudah terbuka. Tapi sayangnya kabut masih enggan pergi nih, jadi pemandangan sekitar belum terlihat apapun ini. Di tengah-tengah ada lahan camp yang sekiranya muat bisa 7 tendaan lah. Dan setelah melewati lahan camp, trek mulai berubah menjadi ekstrim, yaitu jalur punggungan naga dengan kanan kiri langsung jurang men. Tapi dengan adanya kabut sebenarnya gue bersyukur sih, jadi jurang di bawah nggak kelihatan. Maklum lah, walau gue suka mendaki, gue termasuk orang yang fobia ketinggian. Dan kalian kalau melewati jalur ini harap hati-hati ya, dan harus fokus ke treknya biar tetap aman nih. Dan akhirnya kita pun sampai nih di puncak pertama, yaitu puncak Tugel 2332 mdpl. Sampai di puncak pertama, puncak Tugel 2332. Ayo dong. Tetap. Dari puncak Tugel kita pun lanjut menuju ke puncak Nemu-Nemu. Jalur puncak Nemu-Nemu masih jalur punggungan naga yang ekstrim men, apalagi jalurnya semakin menipis. Jalur juga agak licin nih karena habis hujan. Pokoknya mesti hati-hati banget men. Vegetasi juga masih terbuka dengan rumputan sekitar trek. Beberapa kali treknya juga naik turun men, dikarenakan ketinggian puncak yang nggak sama. Dan sampai akhirnya kita sampai di puncak Nemu-Nemu 2348 mdpl. Dari puncak Nemu-Nemu kita pun langsung lanjut nih menuju puncak tertingginya Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta. Dekat puncak Nemu-Nemu, rada jalan semenit. Berapa tenda? 4 tenda. 4 tenda. Trek menuju puncak Indraprasta kita masih melewati jalur punggungan naga, tapi di trek kita juga menjumpai lahan camp yang nggak terlalu luas, tapi lumayan tertutup pepohonan, dan ada juga satu tenda yang sedang didirikan. Dan sampai akhirnya kita pun sampai di puncak tertinggi Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta 2365 mdpl. Gimana bang? Alhamdulillah sampai juga 2 gunung langsung. tempat tujuan 2 gunung. Mantap. Jadi gimana 2 gunung dalam 3 hari? Mantul. Mantap. Gunung tembok. Gimana mbak? Kabut terus. Tinggal dilukis ntar pakai. Walau di puncak nggak bisa melihat pemandangan Sindoro Sumbing karena tertutup kabut, tapi kita cukup gembira nih karena berhasil untuk puncak di 2 gunung dengan perjalanan 3 hari 2 malam. Alhamdulillah banget nih, perjalanan kali ini cukup sukses walau cuaca kerap jadi rintangan. Setelah puas menikmati puncak, kita pun langsung turun men, dikarenakan hujan mulai turun. Melewati kembali puncak Nemu-Nemu, lalu kita lanjut ke puncak Tugel.
Sampai puncak Tugal kita lanjut ke pos 3. Dari pos 3 kita lanjut ke warung Mbah Koplak. Dari warung Mbah Koplak kita lanjut menuju pos 2. Sesampainya di pos 2 kita memilih jalur lurus dikarenakan jalur kiri adalah jalur motor yang tadi pas berangkat kita lewati. Jalurnya pun melewati ladang warga. Diambilin carica sama bapak warlock. Nih, Kang ngepulnya nih. Dan sampai akhirnya kita sampai nih di pos 1. Dari pos 1 kita kembali mengambil jalur kanan menuju base camp kembali. Dan alhamdulillah kita semua sampai base camp kembali walau dengan waktu tempuh yang berbeda. Dari base camp kita pun langsung bergegas menaikkan barang ke motor dikarenakan kita ngajar waktu supaya nggak ketinggalan kereta men. Melibas perjalanan di Wonosobo, Temanggung, Magelang, Jogja yang lumayan jauh dan pegel, kita pun sampai Jogja disambut hujan yang cukup deras. Kita pun sempat balikin motor ke ruko dan alhamdulillah saat kereta sampai kita pun sudah siap di peron. Menempuh lagi perjalanan pulang ke Jakarta dan alhamdulillah kita semua sampai Jakarta lagi dengan selamat. Pokoknya perjalanan Sumbing dan Bismo kali ini barbar parah men. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.